Ucapan terima kasih, semoga Allah membalas sebagai amal ibadah untuk panjenengan semuanya, dan semoga panjenengan ini diberikan kesehatan, diberikan usia ingkang barokah manfaat ingkang panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, aturaken sumrawuh dumateng sedaya wali murid kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang mana pada kesempatan ini menghadiri undangan dari madrasah, yang mana rawuhipun panjenengan ini merupakan salah satu wujud perhatian panjenengan semuanya terhadap putra-putri panjenengan yang saat ini menempuh pendidikan di MTS Ma'arif NU Tegalsari Kedu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik, dibimbing, dibina dan diarahkan di MTS Ma'arif NU Tegalsari Kedu. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ini nanti bisa terwujud. Semoga apa yang menjadi tujuan panjenengan dan tujuan madrasah ini insya Allah akan sama, bahwasanya madrasah ini mempunyai visi bagaimana mewujudkan anak-anak yang islami, yang cerdas, yang disiplin dan juga berwawasan lingkungan, yang mana nanti muaranya anak-anak ini menjadi anak yang solihah, yang berakhlakul karimah. Semoga selama 3 tahun belajar di MTS ini betul-betul mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga rawuhipun panjenengan di sini yang jauh-jauh, ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari Wonosobo, dari Bangsari, dari Hulu, dan yang dekat-dekat, semoga rawuhipun panjenengan ini dicatat sebagai amal silaturahim. Semoga dengan silaturahim ini kita dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki ingkang kathah, ingkang halal, ingkang barokah. Matur suwun sanget. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok bilih madrasah anggenipun rawuhipun nampi karawuhipun panjenengan sedaya menika kathah kekiranganipun. Nyuwun pangapunten menika ruanganipun sempit, nggih pun umpel-umpelan wonten wingking menika nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo menika nyuwun pangapunten senek ingkang sampun wonten kaliyan pun dahar pun kersakaken monggo. Kersane mungkin boten mantut, mungkin bukiran iki nek pun matur sak banding boten iki mungkin kula boten dangu-dangu. Ngoten nggih. Ingkang salajengipun Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken wonten ing wekdal menika kula wau kula aturaken nggih panjenengan nitipaken wonten putra-putrinipun panjenengan MTS menika nggih kula salajengipun namung ngaturaken matur suwun. Mugi-mugi boten klentu panjenengan nitipaken wonten mriki. Nggih sinaosa sekolahanipun wonten dusun, nggih wonten tengah kampung, caket sabin pun sabit. Namun alhamdulillah ini madrasah kita kalau dinilai dari akreditasinya setara dengan sekolah negeri. Nggih karena akreditasinya A. Yang mana akreditasi ini besok akan habis di tahun 2026. Dan mohon doanya nanti kami beserta Bapak Ibu Guru dan juga bersama panjenengan dan putra-putri panjenengan semuanya ini nanti dengan kolaborasi bersama madrasah kita setelah dinilai dari tim akreditasi nasional itu masih bisa bertahan pada akreditasi A. Jadi statusnya sama dengan sekolah negeri. Dari lulusan MTS ini juga ada yang diterima di sekolah negeri, baik SMA negeri, SMK negeri maupun ada yang di luar kota, yang di Jogja juga ada. Bahkan kemarin yang melanjutkan di Jogja itu waktu penerimaan dengan
predikat sangat baik karena memiliki kompetensi. Jadi sekolah dimanapun asal itu sudah ada keniatan dari anak, proses kegiatan pembelajaran pembimbingan diikuti dengan baik, ini mau melanjutkan di mana-mana itu bisa. Maka dari itu kula suwun rawuhipun panjenengan supaya nanti kita bisa menyamakan persepsi nggih kersane sak mangke putra-putri panjenengan, anak-anak saya juga. Ini nanti kalau di rumah putranipun panjenengan, kalau di sekolah anak kami, nggih. Ini nanti betul-betul bisa mengikuti kegiatan yang diprogramkan di madrasah. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwasanya anak-anak yang diterima di negeri itu pun juga sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dalam arti kegiatan pembelajaran mengikuti dengan baik, hasil penilaian atau evaluasinya ini juga baik, maka nilai rapotnya baik. Kalau kemarin untuk masuk sekolah negeri itu berdasarkan nilai rapot dan juga ini dibobot dengan nilai akreditasi. Jadi secara pembobotan kita sama dengan sekolah negeri, tetapi kalau nilai rapot itu berdasarkan evaluasi dari Bapak Ibu guru setelah panjenengan mengikuti ulangan harian, mengikuti kegiatan pembelajaran, mengikuti tes akhir semester. Namun untuk tahun ini itu akan berbeda. Ini belum belum istilahnya belum final nanti keputusan pemerintah bagaimana. Tetapi kemarin yang kami terima bahwasanya nanti ada uji kompetensi untuk kelas 9 di bulan sekitar bulan Februari sampai dengan Mei. Nanti hasil uji kompetensi ini hanya untuk literasi itu berarti bagaimana kemampuan anak dalam membaca, memahami teks, dan numerasi ini kemampuan anak dalam berhitung serta pilihan mata pelajaran yang diminati oleh anak. Itu sebagai dasar masuk ke sekolah negeri. Untuk bisa mengerjakan uji kompetensi ini tentunya tidak lepas dari proses. Proses ini yang harus diikuti dengan baik. Setiap materi pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru, kalau putra putri panjenengan bisa paham, mengerti, bisa memahami, ini nanti dalam pengerjaan literasi numerasi ini pun juga akan diberikan kemudahan, akan bisa mengerjakan. Jadi ini bagaimana anak-anak itu bisa gemar dalam membaca. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu bagaimana supaya anak-anak ini terbiasa dalam membaca? Ini tidak hanya di sekolah, tetapi monggo bareng-bareng panjenengan wonten dalem putra putri ini pun panjenengan ini kita biasakan untuk membaca. Nah, ini membaca ini yang paling berat, paling susah. Kalau membaca HP itu anak betah berjam-jam, bulanan Facebook, IG, kemudian apalagi, kalau laki-laki itu game, sekali game ini waktunya habis untuk itu. Padahal kalau anak yang sudah punya tanggung jawab, ini anak memanfaatkan HP itu untuk belajar semua materi pengetahuan itu ada di HP semuanya. Itu termasuk soal-soal uji kompetensi itu juga ada. Jadi putra putri panjenengan silakan monggo ingkang wonten dalem dipun cepengi HP ini
dihimbau, diarahkan untuk digunakan dengan baik untuk belajar, itu semuanya ada di situ. Buku itu kalah dengan HP. Buku lebih sempit, tetapi kalau di HP apapun itu ada semuanya. Itu bagian dari budaya literasi, membaca. Membaca tidak hanya pelajaran Al-Quran, kitab, kemudian anak-anak setiap pagi kita biasakan dengan membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, itu pun juga merupakan literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bilih panjenengan sampun preso dos pundi kemampuan putra putri panjenengan dalam bidang akademik, dalam pelajaran. Ada yang memiliki akademik yang tinggi, memiliki IQ yang tinggi, menengah, bawah, bahkan enten sing boten saged napa-napa maca alif batak mawon nggih boten saged, itu ada. Itu banyak. Nah ini monggo, ini menawi wonten dalem kalian dipun dorong meskipun sudah MTS untuk tetap mengaji. Ngaji wonten PPI, wonten pondok, wonten niku monggo dipun pasrahaken kersane anak punya kebiasaan nantinya, harapannya terbiasa membaca Al-Quran. Yang tidak bisa dulu mungkin lebih bisa kita biasakan anak-anak untuk tadarus Al-Quran. Setiap pagi ini juga anak-anak selalu dilanjutkan dari sumber suara itu secara bergantian maos Quran. Namun baru beberapa anak saja, belum semua anak mampu di situ. Dan Bapak Ibu itu kaitan generasi. Kemudian tadi berdasarkan kemampuan akademik putra putri panjenengan, seandainya panjenengan menemui anak ibu yang menjadi nopo-nopo, ini panjenengan tidak usah berkecil hati. Setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Pasti ada sisi lebihnya, ada sisi kurangnya. Nek komputer bijinya soal 10 dan boten saged. Tapi yang paling utama apa Bapak Ibu? Monggo kita bareng-bareng kita tanamkan karakter akhlak yang baik pada diri anak-anak kita. Itu. Jadi harapannya anak-anak itu memiliki akhlak yang bagus. Karena anak itu punya bakatnya masing-masing. Ada yang sukanya model, ada yang sukanya nyanyi, ada yang sukanya gambar, enten sing senengane nopo olahraga macam-macam. Itu potensi anak-anak kita. Karena kemampuan akademik itu berdasarkan penelitian dari Thomas J. Stanley di Amerika Serikat itu menyampaikan bahwa untuk faktor akademik itu pada posisi urutan di atas 20. Jadi kepandaian IQ itu bukan penentu utama keberhasilan anak-anak. Bukan penentu utama. Tapi penentu utama keberhasilan anak itu malah justru pada kejujuran. Jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian dorongan dari keluarga, kasih sayang dari keluarga itu justru yang menjadi penentu utama. Bagaimana kita, Bapak Ibu selaku orang tua mendorong, memotivasi anak, jangan sampai orang tua memutuskan sobat MTS rasa sekolah terus nyambut gawe ini. Ini yang sudah mengendorkan semangat anak. Seperti apapun kondisi panjenengan silakan dorong sekolah setinggi-tingginya. Sekolah syukur alhamdulillah ngalih naos itu karena pada hakikatnya kita tujuan kita hidup di dunia nanti di akhirat kelak harapannya mencapai kebahagiaan di akhirat. Kan usul dan Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi dosa ingkang putrane mboten pinter sangat, jangan berkecil hati. Monggo kita selalu doakan hadiah Fatihah setiap habis sholat, setiap malam. Semoga nanti anak-anak kita senantiasa berperilaku dan berbuat yang baik. Insya Allah dengan perilaku perbuatan yang baik itu nanti yang akan mengiringi keberuntungan daripada anak-anak kita. Jadi kuncinya bukan akademik biji sama 10 boten Bapak Ibu, tetapi sikap karakter yang baik itulah yang nanti akan membuat anak-anak kita itu sukses.
jujur, disiplin, tanggung jawab, dukungan keluarga, kerjasama, keberanian mereka bersama dengan teman-temannya itulah yang mendukung daripada kebersihan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu kasih nanti kerjasamanya, menawi wonten dalem tanggung jawab panjenengan, menawi wonten sekolah tanggung jawab Bapak Ibu guru, kasuwun menawi enjang pangapunten Bapak Ibu pagi itu kami bersama dengan Bapak Ibu guru biasanya menghadang anak-anak di depan. Kalau yang sudah jam 7 lewat mesti saya tanya, sholat subuh boten bu, rinan. Ini setiap hari rinan mawon. Padahal kalau anak MTS itu mereka sudah balik. Gitu, nek pun balik itu pun wajib lampai sholat 5 waktu. Kalau sih tak takokan mesti sholat hari. Ternyata masih banyak anak-anak MTS ini yang sholatnya belum 5 waktu. Derek ini sak mangke ken tamine basi, kemudian toto-toto sekolah sampai sekolah tidak terlambat. Karena sekolah terlambat sudah pasti anak ini tidak akan mengikuti doa di awal pembelajaran karena sudah terlambat. Jadi doa di awal pembelajaran ini di samping menyiapkan anak, ini semoga nanti anak-anak dalam menuntut ilmu ini mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Enten sing kula ngertosi makan bu ngertosi sarapan, wah nggih bapak ilmu kan kasih sing masak kersane mboten kawanan sing mangkat mboten nggih. Nderek Bapak Ibu Bapak Ibu menika enjang dipun siapaken putrane kersane mboten telat. Lajeng sak mangke badhe dipun aturaken tata tertib madrasah. Ini harapannya nanti anak-anak itu mengikuti aturan yang ada di madrasah. Itu sebagai pengantar. Kemudian pangapunten ini Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan teknologi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan HP ini, tolong betul-betul diawasi. Jangan sampai putranipun panjenengan ini membuat konten-konten negatif yang nantinya akan merugikan anak sendiri. Ini membuat hal-hal yang boten saya itu nanti akan merugikan anak dan juga akan mencemarkan nama baik anak itu sendiri dan juga madrasah. Akan Bapak Ibu terkait dengan pengantar saya pada rapat kali ini, kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum yang akan dilalui oleh anak-anak kita di MTS Ma'arif Tegal Sari Teduh. Yang mana bahwasanya kurikulum itu sebagai rencana, seperangkat rencana dan pengaturan yang isinya itu ada tujuan pembelajaran, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi segala kegiatan yang ada di madrasah itu terangkum dalam sebuah kurikulum yang dibuat menjadi kurikulum operasional madrasah. Wandel sebenarnya Bapak Ibu kemarin sudah kami mintakan tanda tangan ke Kemenang, tetapi belum mendapatkan pengesahan karena ini masih menunggu regulasi aturan yang baru. Jadi kalau sekarang ini kurikulum merdeka untuk tahun ini tapi masih nunggu regulasi, itu ada kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya sama saja, hanya muatannya supaya anak ini lebih mengutamakan karakter dan mendapatkan kasih sayang dari semuanya, baik bapak ibu guru, orang tuanya, lingkungannya itu. Kurikulum merdeka di tahun ini yang kami rencanakan, kami susun masih berupa kurikulum merdeka, mengikuti dari yang kemarin karena belum ada permen yang baru. Kemudian tujuannya memperkuat karakter dan moral siswa. Ini bagaimana anak itu memiliki karakter yang bagus.
Kemudian menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa. Jadi ini memang Indonesia itu krisis dalam arti bagaimana membentuk anak-anak itu supaya memiliki karakter yang baik, moral yang baik. Pelaksanaan kurikulum merdeka itu lebih fleksibel, memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi pembelajaran anak itu tidak sebatas hanya di kelas, tapi bisa dilakukan di luar kelas. Jadi Bapak Ibu guru itu kadang lebih IPA itu anak dikeluarkan suruh mengamati apa yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Untuk fase pembelajaran kurikulum merdeka itu untuk anak-anak kita tingkat SMP itu pada fase D. Fase A itu PAUD, ada anak SDMI fase A. Untuk kita itu fasenya D. Kemudian struktur kurikulumnya, di struktur kurikulum MTS itu mata pelajarannya kalau yang dari MI itu masih sama, hanya masih ada proyeknya. Di proyek, jadi mungkin putra libur panjenengan kemarin suruh membuat makanan, itu juga pernah. Kemudian membuat video senam kreasi, itu juga pernah. Itu dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu dialokasikan sendiri. Yang pangapunten ini mapel pelajaran itu boten kula waosaken nggih. Sami kalian wonten rapot MI, namun ingkang wonten caleg SD, besok anak mulai ini anak di SMP, MTS itu setara dengan SMP. Kelebihannya kalau di madrasah itu pendidikan agama Islam lebih luas lagi. Ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah, ada SKI, dan ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian ada aswaja, itu sebagai muatan lokal karena kita madrasah di bawah naungan Ma'arif. Dan menikah terkait dengan kegiatan di madrasah, pengembangan diri yang ada di madrasah itu ada pramuka, ada pencak silat, ada BMR, olahraga, ada olahraganya ada sepak bola, kemudian futsal, rebana, MTI, menjahit, dan paskibra. Pada kesempatan ini, untuk MTS itu biasanya setiap tahunnya itu menjadi pengibar bendera di lapangan Bandung Gede Tegalsari. Tapi untuk yang 17-an kemarin karena itu pas Tegalsari Bandung Gede tugas dari kecamatan, sehingga yang dipilih pastinya dari SMA Nur Lintang. Yang mana pada kesempatan ini, tahun ini kita mendapat tugas melaksanakan pengibaran bendera pada acara 14 Agustus dari Pramuka. Namun demikian Bapak Ibu, ini pelatih dari Magelang itu Pak TNI itu melatih jauh-jauh dari Tempurang Magelang ke sini. Kemarin hari pertama sudah terpilih beberapa anak, 34 anak sudah dengan cadangannya. Ternyata hari ini yang datang hanya 18 anak. Nah, ini mengecewakan sekali. Dan yang datang siapa Bapak Ibu? Kaum Jawa semua. Anak putra itu tidak ada. Kemarin sudah terpilih beberapa anak putra. Pak tentaranya sendiri yang memilih. Kemarin dibariskan di halaman, dipilih. Hari ini mereka tidak pembelajaran dan tidak libur, ditunggu di lapangan. Ternyata tadi telepon Bu Ira, ini hanya ada anak sekian. Tolong Bu Ira carikan lah, dosen madosi lewat udah buru-buru lebih madosi anak-anak ke rumah nih. Saya carikan anak putri saja kalau anak putra tidak mau. Nah ini nyuruh sewu Bapak Ibu, termasuk di MTS Tegalsari itu yang bertugas apapun itu mayoritas kaum putri. Sing ngaji teknik niku nggih putri, petugas upacara niku nggih putri. Kemarin sudah dilatih anak-anak putra itu menjadi petugas, ternyata setelah menjadi petugas tidak berangkat. Dan ini monggo Bapak Ibu didorong. Ini dengan dididik oleh Pak Tentara ini harapannya anak itu menjadi disiplin dan tertib. Ini sebagai bekal untuk anak-anak kita.
kemarin dari anak kita yang ikut paskib, ternyata di SMA itu ikut menjadi pengibar bendera di tingkat provinsi di kabupaten. Itu dari MTS sudah, di SMA-nya dia bagus, masuk di tingkat kabupaten mengibarkan bendera di alun-alun. Itu kemarin dari MTS kita. Itu kegiatan ekstra yang ada di sekolah, monggo disampaikan kepada putra-putrinya untuk bisa diikuti. Kemudian kegiatan harian itu ada tadarus pagi, sholat duha dan duhur itu berjamaah. Kemudian ada hafalan juz amma asmaul husna, tahlil itu setiap Jumat. Kemudian doa harian. Kemudian setiap hari Jumat, saya Bapak Ibu, kita biasakan anak-anak kita untuk melakukan infak Jumat. Infak Jumat ini kegunaannya untuk apa? Untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Termasuk ada karena kita di bawah naungan Ma'arif, kita punya kewajiban itu menyerahkan infak 500 rupiah. Tadinya 1000 boten lapas diturunkan 500 rupiah ke Ma'arif. Dan di samping itu untuk yang ke madrasah ini digunakan untuk kegiatan sosial, terutama itu kadang ada yang sakit, kemudian ada yang saya orang tua yang meninggal, kita menggunakan uang itu. Nah, terkait dengan kegiatan, kemudian penilaiannya ada tes formatif, sumatif, proyek, portfolio, kemudian pembelajaran Senin jam 7 kegiatan masuk sampai jam 13.20. Kemudian Selasa, Rabu dan Kamis ini ada yang kletu, Selasa, Kamis itu jam 7 sampai jam 13.20. Hari Rabu itu pembelajaran sampai jam 2 Bapak Ibu. Kemudian Jumat jam 7 sampai 11.10, hari Sabtu sampai jam 13.20. Di sini sesuai dengan struktur kurikulumnya ada 48 jam. Kriteria kenaikan kelas itu sebenarnya mudah dipenuhi anak-anak, asal anak-anak itu rajin. 90% kehadiran itu harus hadir ke madrasah. Misalnya hari efektifnya itu 100, 10%-nya 10, berarti alfanya tidak boleh dari 10. Tapi ampun disampaikan ke anak-anak ini Bapak Ibu. Harapannya setiap hari anak tetap masuk, dan ini kita kerjasama dengan desa. Minun pangapunten anak-anak saya liburkan hari ini, karena apa? Kalau nanti pulang balik saya khawatir anak tongkrong di mana-mana atau mampir main kemana. Karena kemarin itu ada anak kita yang jam pelajaran tertangkap di warung dan dibawa ke balai desa. Bukan di sini-sini, gitu. Itu putra ibu panjenengan ini kampung ini, dia akhirnya dibawa ke balai desa. Saya bersyukur sekali. Oh, berarti desa itu memperhatikan saatnya pelajaran kok tongkrong warung ini sama Pak perangkat desa dibawa ke balai desa. Bu, niki putranya yang mriki. Kebetulan saya baru di Purwokerto mengantarkan anak lomba. Kemarin Pak Taufik atau Pak Rusli yang mengambil anaknya di balai desa. Ini monggo dipun aturaken putranipun panjenengan selama jam pembelajaran untuk tetap berada di MTS. Iku bocah sing boten dugi sekolahan. Insya Allah kalau mereka sudah sampai sekolah aman, tidak ada yang keluar. Tetapi kalau dari rumah berangkat tidak sampai sekolah, lah niki sing boten dugi sekolah niki sing tongkrong pundi-pundi. Alhamdulillah ini Pak perangkat desa gercep menangkap anak dilaporkan ke sekolah. Saya senang karena ini mendidik anak supaya disiplin. Yang supaya kadang saya pernah anak itu keluar tak sama nih bendinten bunyi kok boten ate dugi sekolahan. Nah ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Di Novoboten jenengan nek putrane enten sing meragukan, silakan selalu berkomunikasi dengan wali kelas. Gitu Bapak Ibu. Kehadiran kemudian mengikuti penyelesaian program pembelajaran, kemudian memiliki nilai minimal baik, kepribadian dan akhlak ini. Akhlak dan kepribadian ini harus baik. Ya, kita bareng-bareng bagaimana supaya perilaku anak ini sesuai dengan aturan dan norma yang ada.
Pilih ngaten, ini terkait dengan kenaikan kelas untuk kelulusan, ini sama dengan kenaikan kelas, hanya saja nanti akan muncul nilai rata-rata kelulusan minimal 65 ya, rata-ratanya rata-rata itu 6,8 ya, kemudian siap mapelnya minimal 6,5 itu mater ingkang kalau aturaken terkait dengan kurikulum. Yang terakhir ini terkait dengan visi misi ya, sekedar mawon kula ngaturaken iki Bapak Ibu. Ini bahwasanya besok sekolah kita akan mengikuti adiwiyata Bapak Ibu, sehingga visi misinya yang kemarin itu Islami ya, terwujudnya peserta didik yang Islami ala Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, cerdas, disiplin dan berwawasan lingkungan. Tahun dulu itu peduli, kita ganti dengan revisi, kita revisi dengan berwawasan lingkungan. Harapannya ini anak-anak semua warga sekolah ini memiliki kesadaran dan tanggung jawab pada lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat secara berkelanjutan. Karena bumi itu tergantung daripada penghuninya. Supaya bagaimana anak bisa mengelola sampah, memanfaatkan sampah, menjaga lingkungan. Kemudian pangapunten panjenengan Wakil Presani tadi ada proses perbaikan perbaikan betul itu pembuatan kolam, kemudian nanti akan dibuatkan taman. Itu semuanya dalam rangka nanti kita bagaimana melatih anak-anak untuk bisa mulai menanam, merawat, sampai nanti menjaga, merawat, menjaga lingkungan yang ada di sekolah, yang harapannya nanti di lingkungan rumah panjenengan juga dijaga, sehingga kita biasakan anak-anak tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang pangapunten derek kalau titip pesan datang putra-putri panjenengan ini gedung MTS mulai dicat, bagian dalam sudah mulai itu ini untuk jangan dicoret-coret, ini pun awal sangat baik dicoret-coret. Ini memang dicat sudah tahu nih, kotor-kotoran di sini dari dicek dulu. Dari kerjasamanya disampaikan untuk bisa menjaga lingkungan kita. Karena madrasah ini milik panjenengan, madrasah dibangun ini juga jariah dari panjenengan. Jadi yang kelas 8, kelas 9 kemarin panjenengan sudah dimintai infak, ada dana pengembangan madrasah, itu kita gunakan untuk perawatan madrasah dan juga pembangunan gedung. Yang mana untuk anak-anak ini harapannya bisa menjaga lingkungan kita. Terkait hal tersebut Bapak Ibu, ini bahwasanya untuk tahun ini madrasah kita, kegiatan anak-anak kita akan mengikuti lomba Porsema. Ini mohon doa dan dukungannya. Dan apabila putra-putri panjenengan dipilih untuk mewakili madrasah, betul-betul untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini, dalam berlatih. Tahun kemarin kita untuk Porsema itu mendapatkan 7 piala. Tahun ini harapannya nanti bisa bertahan, syukur lebih, dan biayanya juga banyak yang dikeluarkan. Nah, semoga nanti bisa berhasil, anak-anak punya prestasi. Kemudian di bulan Agustus ini nanti anak-anak akan mengikuti yang kelas 8 asesmen nasional ANBK berbasis komputer. Uang jariah panjenengan yang diberikan untuk madrasah salah satunya digunakan untuk pengadaan sarana komputer. Dan selebihnya nanti semoga berapa tahun kemudian kita bisa membangun ke atas. Itu semoga apa yang sudah panjenengan berikan untuk madrasah ini menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pun dangu kula matur kata-katanipun estu nyuwun pangapunten ingkang kathah kula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah yang telah menyampaikan tata tertib kurikulum dan visi-visi, dan mohon doanya untuk
tahun ini adalah khususnya Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Tegal Sari Kedung akan melaksanakan adi wiyata mewakili sekolah atau madrasah khususnya MTS se-Kabupaten Temanggung, itu diwakili dari MTS Ma'arif NU Tegal Sari, dan untuk MI-nya yang mewakili adalah MI sebelah yaitu MI Miftahul Huda Tegal Sari, dan lainnya adalah SD, SMP, SMA, SMK. Dan juga mohon doanya pada putra putri bapak yang besok pada tanggal 19 Agustus sampai tanggal 20 akan mewakili yaitu Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif, khususnya pelajar di bawah sekolahan NU akan bertanding di tingkat kabupaten dan akan maju nanti kemungkinan bulan Desember itu tingkat provinsi. Dan alhamdulillah jejak-jejak tahun yang dulu itu dari MTS kita ada yang mewakili sampai tingkat provinsi. Dan selanjutnya adalah penyampaian tata tertib. Untuk tata tertib saya sendiri yang akan menyampaikan, dan kebiasaan saya itu selalu mendampingi anak bukan yang bermasalah tapi boten sampai akhir tata tertib. Ibu mulai langsung saja kita tanya tata tertib ini. Tata tertib madrasah menika sampun direvisi pada tanggal 14 Juli tahun 2025, tapi badhe dipun sosialisasikan dumateng panjenengan sedaya Bapak Ibu wal murid. Niki tata tertib ditotong men tertib, tapi putrane jenengan itu wis ngertos tapi sok dilanggar. Kaitannya masalah pakaian. Pakaian sampun ditentukan nggih. Nih, Senin Selasa seragam OSIS Ibnu Ibrahim PPNU Betawi OSIS niku, kaos kaki putih berdasi berpeci niku pun niat, tapi nggih boten dikit. Enten wingi mlebu kek pertama alasane teles semawon kubah kek mlebu kok teles piye. Rabu Kamis seragam pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam, seragam identitas Ma'arif. Setiap kegiatan pencak silat siswa wajib memakai seragam pencak silat. Nah, iki nyun sewu cah lanang wis kelas 9 katroke jebol niku ya ora isin. Niku putrane sinten? Wonten wis kelas 9 niku napa? Hak iki hak menceng, mboten hak pas posisi itu nggih enten. Monggo. Terus pakaian niku suwe ya sing nyaman mawon nggih enten sing gagem. Aku kadhe iki anek dijahit lah ya penata Mas. Mboten kober, sing ra kober ki samang apa mati. Niku kaitane seragam. Sepatu nek Senin pun diatur nggih. Tapi Senin enten sing beto sepatu putih. Nah niku enten nek sak kandi napa sak bakor ya nek dewa disita. Niku masalah nggih. Nah, mengikuti pelajaran selama bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi di Nyuwun sekolah ini kendil, tapi legai sok boting praji, nek boten ting londong, nek boten ting pasar endro. Kepanggil sama orang sekolah kayak lo Pak.
Niku enten putrane putra jenengan to. Nek tak tututi kuduk-kuduk niku wong kedas. Kula iso nek tong-tong-tong niku opo mati kok bapak sing nyangoni niku kae sampean tak nurani. Wah, pun nek boten nek kula krisis nek di anu sekolah ini sama nanti ada kan gede apa nang kene oke refreshing nek jenengan ngertos lah setengah sering jati miko itu nopo pesene mie godok kei ndok kasih jenengan disemberikan kepanasan putrane niku oh ini boten sembarangan kopi susu nek boten kopi es samune piro 10.000 anteke 15.000 sing 5.000 utang nek ting niku kok nganti ambak ting 5 berarti utangi iso 20.000 nek ting 20.000 nek sama konan kajek bodoh wong tuwa akala-kala to boten kertos. Nah, mriki kan ya wisata 5.000 ora iso anak jajan ya anak entene ning kantin iku nek mriko werna-werna nasi goreng dilayani. Niku. Jadi kula pesen nyuwun sewu HP niku memang sejamane tapi enten yai pagi sejamane nek jamane kula boten kenal HP. Kula HP itu tak ngerti niku boten cuma 1 sampai 3 anak, Bu. Cah 5 tak takoni paling cepet nek bubuk niku jam 1. Ono tekak jam 3 kadang subuh niku lah HP. Jam 3, jam 4 baru niku lah HP aja sinau nih kapan aneh order niku HP pemiki nek makan sekolah pindah turu agar wis tempel lagi begini meja dibuka kaget wonten sing tidur wingi tidur main game wah suara nira karuan sama nang opo kalau sekolah niki tidur berarti melanjutkan main game. Niku monggo kaitane HP memang sejamane boten dilarang tapi dibatasi. Putrane jenengan niku bodoh niku nek saged yo nek iso putrane jenengan sing bubuk ampun jenengan kapusan. Ana baru bapak ini tempo mani kula ngintip yo etok-etok turu mengko nek strek ayo beraksi lagi ke Pak putrane jenengan. Nek kula nggih wonten tapi tetep kula tak batesi. Memang sejamane nggih iki kaitane HP. Niku enten sing tekak mriki bocah wis ora seger alum wis pokoke lah ting mriki koyo garek ambuke mawon. Niki kaitane seragam wonten nggih. Nah, ini pelanggaran nyuwun sewu kagem anak putri niku memang nek bocah pun ayu niku ora dasar ayu kaya apa rasane bengesi celai pupuri iki tetep ayu kula iso nenten mbak sama ki berarti kembang kek mekar kek seger ora usah dipules rasa benges ayu tapi teknik aja nopo jangan nopo aslitas bengesan celaan pupuran agak bukan dulu iman Pak mundur itu kan itu nek carane anggar kumpul luhur ketoke gurune pun dasare kelas tengguri gelar mboten lakoso tasih dhewek niku digelar di mapan tuh tempo soan mapan tuh